Terjalinnya hubungan negara dan warga negara yang baik dapat memberikan dampak yang positif antara kedua belah pihak. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait topik yang relevan terjadi saat ini, kata pepatah bahwa tak kenal maka tak disayang. Perkenalkan, saya Virginia Esther Wiranyan, mahasiswi Fakultas Teknologi Informasi, S1 Teknik Informatika Universitas Kristen Satya Wacana. Dalam video kali ini, saya akan membahas terkait topik hubungan negara dan warga negara untuk memenuhi tugas tes tengah semester mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Kamarian Putra Frans. Enjoy the watching and listening to the presentation of the material in this video. Menurut Aristoteles, manusia disebut sebagai zoon politikon atau makhluk yang hidup dalam polis. Mengapa sampai manusia disebut makhluk yang hidup dalam polis? Karena manusia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan negara. Dalam melakukan segala aktivitasnya, manusia diatur dalam tata aturan, sistem kehidupan, dan mendapat perlindungan dari negara. Negara menjadi sarana perwujudan kehidupan yang baik. Dalam perwujudan ini, maka manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia tetap membutuhkan sesamanya untuk saling berinteraksi dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh sebab itu, manusia menjadi aktor utama yang paling penting untuk mewujudkan kebaikan tertinggi dalam negara. Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah tertentu. 4 unsur utama yang membentuk negara. Yang pertama pemerintah, yang kedua warga negara, yang ketiga wilayah, yang keempat pengakuan dari negara lain. Sedangkan warga negara adalah hak untuk berpartisipasi secara penuh dalam berbagai kegiatan struktur politik, kehidupan sosial, budaya, dengan memberikan ide, konsep, bahkan warga negara bisa berpartisipasi dalam penciptaan bentuk atau formula yang benar di dalamnya. Latar belakang hubungan antara negara dan warga negara identik dengan adanya hak dan kewajiban antara negara dan warga negara ataupun sebaliknya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya, serta memiliki hak untuk dipatuhi dan diawasi. Sebaliknya, warga negara wajib membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Dalam sebuah negara, pasti ada perbedaan antara warga negara, bukan warga negara, penduduk, bukan penduduk, dan rakyat. Yang paling pertama sekali, perbedaan dari pengertian warga negara dan bukan warga negara. Nah, apa sih yang kita ketahui dari pengertian warga negara? Nah, warga negara merupakan anggota dari suatu negara berdasarkan hukum-hukum tertentu, yang dimana saat mereka sudah berusia 17 tahun, sudah bisa memiliki KTP dan disebut sebagai warga negara. Sedangkan bukan warga negara merupakan mereka yang berada dalam suatu negara tetapi tidak menjadi warga negara tersebut secara hukum. Perbedaan pengertian yang kedua yaitu penduduk dan bukan penduduk. Nah, apa itu penduduk? Penduduk merupakan mereka yang bertempat tinggal dalam wilayah suatu negara secara tetap. Sedangkan bukan penduduk merupakan mereka yang berada dalam suatu wilayah hanya untuk sementara waktu, misalnya untuk datang berwisata dan setelah itu mereka akan kembali ke daerah asalnya. Pengertian rakyat yaitu semua orang yang berdiam dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara yang tunduk pada kekuasaan negara itu. Sebelumnya sudah dijelaskan pada bagian awal tadi bahwa hubungan antara negara dan warga negara identik dengan adanya hak dan kewajiban. Apa yang kita ketahui tentang hak dan kewajiban mengenai pengertiannya? Nah, pengertian hak dan kewajiban. Hak merupakan sesuatu yang menjadi milik kita dan penggunaannya sesuai dengan diri kita sendiri. Contohnya, hak untuk mendapatkan pengajaran, kemudian hak untuk mendapatkan nilai dari dosen, dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus, yang wajib dilakukan oleh seseorang. Semisalnya, kewajiban untuk mendapatkan nilai dari dosen ataupun guru, dan mahasiswa itu wajib untuk mematuhi setiap aturan yang berlaku dalam setiap proses perkuliahan dan lain-lain yang seperti sudah kita ketahui. Penjelasan selanjutnya yaitu hak dan kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia diantaranya yang pertama, 1. Hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. Kemudian yang kedua, hak untuk mempertahankan kehidupan, yang berbunyi bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan kehidupannya. Dalam pasal 28a. Kemudian yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dalam pasal 28b ayat 1. Kemudian yang keempat, hak untuk mengembangkan
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia dalam pasal 28C ayat 1. Kemudian yang kelima, hak untuk mengajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya dalam pasal 78C ayat 2. Kemudian yang keenam, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di depan hukum dalam pasal 78D ayat 1. Penjelasan berikutnya yaitu kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 1 yang berbunyi bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum di pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Kemudian yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian yang ketiga, dalam pasal 28J ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Kemudian yang keempat, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dalam pasal 30 ayat 1. Penjelasan berikutnya yaitu hak dan kewajiban negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hak negara diantaranya hak negara untuk dibelah dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, hak negara untuk menguasai bumi, air, laut, dan kekayaan untuk kesejahteraan rakyat dalam pasal 33. Kemudian kewajiban negara di sini tertuang dalam tujuan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa melindungi segenap bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang berikut yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara. Nah, pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara ini seperti sudah dijelaskan sebelumnya, mulai dari pengertian kemudian ayat-ayat dalam Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang hak dan kewajiban dari setiap warga negara dan negara itu, maka otomatis dalam setiap kehidupan pelaksanaan hak dan kewajiban itu akan terarah sesuai dengan ayat-ayat ataupun aturan-aturan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh kasus. Nah, contoh kasus itu akan saya berikan dalam bentuk link YouTube. Dalam video itu menceritakan bahwa sang ibu yang menjadi buruh, pekerja buruh, di situ ibunya menceritakan bahwa keadaan di tempat kerjanya itu sebagai buruh perempuan tidak stabil, di mana keadilan tidak merata di dalam pekerjaan tersebut. Banyak sekali buruh-buruh wanita yang di tempat kerjanya itu tidak menerima keadilan yang setara. Maka dapat kita lihat bahwa dari contoh kasus ini pelaksanaan hak dan kewajiban itu belum sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dijelaskan. Kesimpulan yang dapat saya berikan terkait dengan materi yang telah saya presentasikan dalam video ini, bahwa hubungan antara warga negara dengan negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara negara dan warga negara Indonesia tersebut digambarkan dengan baik dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban. Baik itu hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya maupun hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya. Ketentuan selanjutnya mengenai hak dan kewajiban warga negara di berbagai bidang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Demikianlah hasil presentasi dari saya mengenai topik materi hubungan negara dan warga negara. Apabila dalam menyampaikan materi ini terdapat kata yang saya salah ucap, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat.